Alhamdulillah, pada kesempatan sore ini saya senang sekali berjumpa dengan wajah-wajah muda, wajah-wajah yang insya Allah penuh harapan untuk masa depan kita yang lebih baik. Teman-teman di sini adik-adik belajar sirah nabawiyah, artinya sudah terbiasa ya. Tapi saya ingin sedikit bicara aja tentang apa-apa yang terjadi, apa-apa yang kita cintai, dan apa-apa yang kita gandrungi sebagai idola kita, Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jadi, saya ingin nanya dulu, apa yang terjadi atau bagaimana kondisi orang-orang yang hidup di Jazirah Arab sebelum turunnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW, sebelum dilahirkan dan sebelum menerima wahyu. Jadi begini, ada dua kekuatan di situ. Kondisi bangsa Arab sebelum lahirnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW dan sebelum beliau menerima wahyu melalui malaikat Jibril, itu ada sebuah peradaban, yaitu peradaban Jazirah Arab. Dan peradaban itu mereka melakukan, atau orang-orang yang di sana melakukan kegiatan berupa perdagangan. Kemana mereka dagang? Pertama ke Syam, gitu. Yang kedua ke Yaman. Itu kota-kota populer yang perdagangannya sangat maju pada masa itu. Kalau Syam itu menurut orang-orang Jazirah itu utara, gitu. Jadi ke sebelah sana kalau ke Syam. Dari Jazirah Arab, dari Mekah dan Madinah ke Syam itu ke utara. Apa yang dimaksud dengan Syam? Ya kalau sekarang Palestina, Suriah, Lebanon, sebagian Irak, itu yang dimaksud dengan Syam. Nah kalau Yaman itu ke selatan, gitu ya. Ada, kalau lihat di peta ya teman-teman sekalian, ada itu, ada Yaman, ada Jazirah Arab, Hijaz, Mekah, Madinah, kemudian ada Syam selatannya, gitu ya. Di utaranya, oke. Kalau Yaman tadi di selatan. Dan perlu diketahui bahwa sebelum Kanjeng Nabi Muhammad SAW lahir, ada dua superpower dunia pada masa itu. Ada pasti sudah tahu nih, sudah diterangkan oleh guru sirahnya gitu ya. Ini peradabannya yang kita kenal hingga saat ini adalah Imperium Romawi dan Imperium Persia. Nih, kalau Imperium Persia itu kedudukannya di Asia. Kalau dulu ya, sekarang wilayah Iran lah. Ibu kotanya di Madain. Berapa kekuasaan Persia itu? Luas adik-adik. Terbentang dari timur Cina sampai dengan barat Mesir. Wow, macet banget ya. Dari Palestina hingga ke Yaman. Jadi kalau di jumlah jamleh itu ada sekitar 35 negara hari ini. Itu kekuasaan Persia pada masa itu. Maka merupakan imperium yang sangat kuat, sangat perkasa, sangat besar sekali. Berapa luas wilayah Persia itu? Ya kira-kira 3,5 juta kilometer. Lebih luas dari negeri Indonesia saat ini. Hampir 2 kali lipat luas Indonesia. Indonesia aja dari Sabang sampai Merauke ya, luas banget. Apalagi ini 2 kali lipat daratan semuanya. Masya Allah ya. Sehingga karena saking kuatnya kekuatan Persia itu, sampai sang raja Kisra namanya. Jadi raja-raja Persia itu disebut dengan Kisra gelarnya. Dia itu mengaku sebagai dewa. Dan pada umumnya orang-orang Persia itu menyembah api atau majusi, atau orang-orang menyebutnya sebagai Zoroaster. Dan mereka punya api abadi yang tidak pernah padam selama 1000 tahun. Keren gak adik-adik? Ada api yang tidak pernah padam selama 1000 tahun. Kalau di sini Pak Amin PLN pernah mati lampu? Iya. Coba bayangkan teknologi yang
aja itu bisa mati gitu lampunya. Ini sudah disokong oleh mesin-mesin yang canggih. Lah pada masa itu belum canggih, tapi kok apinya nggak padam selama 1000 tahun. Keren kan? Keren. Dan Persia memiliki tentara yang sangat kuat. Ketika bertempur mereka itu gagah perkasa dan orang-orangnya juga kuat-kuat. Itu Imperium Persia. Dan di Persia itu masyarakatnya dibagi menjadi 7 kasta. Jadi dari kasta yang paling tinggi sampai ke bawah itu ada 7. Nah, kemudian yang kedua, di Eropa berdiri juga satu wilayah, satu kekuasaan yang pada masa itu juga besar, juga kuat, yaitu Imperium Romawi. Ini lebih gede. Kalau dijumlahkan seluruh negara yang ada di Eropa dan yang ada di Afrika, itu kurang lebih sekitar 33 negara saat ini. Itu kekuasaan Romawi. Besar nggak? Besar. Pada umumnya orang-orang Romawi ini beragama Nasrani, beragama Katolik, atau agama yang dibawa oleh Kanjeng Nabi Isa alaihissalam, meskipun pada gilirannya, pada tahap berikutnya ada perubahan-perubahan karena kitabnya juga berubah, gitu ya. Jadi ada sebagian orang-orang Nasrani yang nggak murni lagi. Jadi kalau orang Nasrani yang murni, pasti itu mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana Kanjeng Nabi Isa alaihissalam dan sebagaimana nanti ajaran yang dibawa oleh Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dua kekuasaan ini berapa luasnya? Kalau Romawi itu ya sekitar 5,5 juta kilometer persegi. Wah, dahsyat ini. Lebih dahsyat dari Persia berarti, gitu ya. Dan Romawi ini dan Persia senantiasa bertempur. Jadi dua kekuasaan raksasa ini selalu bertarung, saling berebut kekuasaan. Di mana wilayah Persia Romawi itu di Eropa pada umumnya sampai Turki ya, yang sekarang Konstantinopel itu ibu kota Romawi Timur, gitu, sampai dengan Yerusalem Al-Quds yang sekarang dijajah oleh Israel, kemudian sampai ke Mesir, itu juga wilayah Romawi, sampai ke Ethiopia, Najasyi yang nanti di kemudian hari sahabat hijrah ke Habasyah diterima oleh Najasyi, itu juga wilayah kekuasaan Romawi. Sampai sebagiannya ada di Yaman yaitu Najran, itu wilayah kekuasaan Romawi juga. Jadi antara Persia dan Romawi ini selalu tempur, selalu perang. Kadang-kadang Persia menang dan di lain waktu Romawi yang menang. Gantian gitu. Dan termasuk wilayah kekuasaannya pun selalu beralih, kadang-kadang beralih ke Persia, kadang-kadang direbut lagi oleh Romawi, terus berebutan kekuasaan. Tapi uniknya adik-adik sekalian, ada yang unik memang. Ada satu wilayah yang tidak disentuh oleh Romawi, juga tidak disentuh oleh Persia. Dibiarkan aja. Padahal kiri kanan depan belakang itu jadi rebutan dua negara adidaya tersebut. Tapi wilayah ini tidak disentuh oleh kedua kekuatan raksasa tersebut. Wilayah mana itu? Jazirah. Ada beberapa alasan kenapa jazirah itu tidak disentuh. Pertama, yaitu atas kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Memang Allah menyediakan satu tempat yang kondusif dengan kebudayaan sendiri, dengan suku sendiri, dengan kabilah-kabilah sendiri, dengan adatnya sendiri. Yang kedua, itu negerinya gersang, batu-batu atau gurun, pasir, sungainya nggak ada, airnya sedikit, paling dijam-jam aja gitu kan. Kemudian panas, tumbuhannya juga sedikit. Dijadikan tempat piknik. Ngapain sih piknik negeri itu? Gitu. Lebih baik kalau mau piknik ke Syam, ada sungai Efrat, ada sungai Tigris, ada Al-Quds, ada sungai Nil di Mesir, yang subur, yang indah, yang sangat mempesona pada masa itu. Atau ke Yaman.
yang juga subur. Kalau Jazirah Arab itu dijadikan tempat piknik, nggak menarik kok. Kemudian kalau dijadikan tempat untuk istirahat, ngapain istirahat di sana, panas gitu. Kemudian dijadikan tempat perekonomian, juga nggak menjanjikan gitu. Nah jadi kekuasaan Persia dan Romawi ini mengabaikan wilayah Jazirah Arab. Memang ini disetting oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya mempersiapkan generasi yang terbaik. Gitu. Kita pindah ke Najran. Di mana itu Najran? Di Yaman. Nah, ini ceritanya. Di Najran itu pada umumnya adalah orang-orang penduduknya beragama Nasrani. Tapi kemudian ada satu komunitas Yahudi yang memaksa mereka dan berkuasa pada saat itu menjadi penguasa di Najran, memaksa penduduk yang beragama Nasrani untuk masuk agama Yahudi. Tentu saja orang-orang Najran itu menolak karena dia itu beragama Samawi gitu. Diajak masuk Yahudi walaupun sama-sama Samawi mereka tidak mau. Nah, akhirnya karena nggak mau, Nuwas Al-Himari sebagai penguasa di Najran membuat parit, teman-teman. Paritnya itu sangat besar dan di bawah parit itu, jadi parit itu tanah ya, tanah yang digali panjang, dalam juga luas, di bawahnya dinyalakan api. Kemudian orang-orang Najran yang tidak mau masuk agama Yahudi itu dilempar ke dalam parit tersebut. Hampir semuanya, dan kisahnya ada seorang ibu yang dipaksa bersama anak-anaknya untuk masuk agama Yahudi, meyakini keyakinan Yahudi, kalau tidak akan diceburkan ke parit tersebut. Ibu itu menolak. Tapi kemudian ibu itu dipaksa terus sehingga anak-anaknya mulai dari yang terbesar sampai yang kecil satu-satu dimasukkan ke dalam parit. Yang pertama, anak yang sulung dulu dimasukkan ke dalam parit, dilempar gitu. Sedih nggak sebagai seorang ibu? Tapi ibu itu tetap kokoh dengan keyakinannya. Kemudian adiknya, berarti anak kedua, dilempar lagi. Ibu itu tetap kokoh, tidak mau berubah keyakinannya. Terus adiknya lagi, sampai yang terakhir bayi yang ada di gendongan. Tapi uniknya ada sebuah riwayat menyebutkan bayi itu bisa bicara, ada deh. Gimana bicaranya? Kurang lebih ginilah. Wahai bunda, jangan kau takut karena sesungguhnya ada kebahagiaan yang lebih besar. Maka anak kecil tersebut juga dilempar bersama ibunya. Jadi anak kecil yang bisa bicara, bayi itu ada 3. Satu, bayi pada ashabul ukhdud. Di surat Al-Buruj juga bisa dicek adik-adik ya. Wasama idatul buruj wal yawmil maw'ud wasyahidi wa masrud kutila ashabul ukhdud. Dan itu ashabul ukhdud itu kisah tentang parit. Yang kedua, bayi yang bisa bicara itu adalah Nabi Isa alaihissalam. Dan yang ketiga, bayi yang bisa bicara itu adalah bayi pada kisah Juraiz, seorang Bani Israel yang difitnah telah berzina, maka bayinya itu bersaksi nanti bahwa bukan Juraiz yang menzinai ibunya. Gitu. Itu ada 3 bayi yang bisa bicara. Nah, kisah berikutnya ternyata penduduk Najran itu ada yang lolos melarikan diri, sehingga larinya itu tidak tanggung-tanggung melarikan dirinya, bukan dari Subang ke Jalan Saga atau dari Subang ke Kalijati, gitu ya. Tapi melarikan dirinya dari Yaman. Dia lari menuju Konstantinopel. Bayangkan, dari Yaman menuju Konstantinopel, jauh nggak? Nanti teman-teman kalau pegang HP, lihat di peta ya, jauh nggak Yaman dengan Konstantinopel itu ya? Itu ya, berapa jaraknya? Padahal masa itu kendaraan yang paling cepat adalah kuda. Tapi walaupun cepat, kuda itu tidak bisa jarak jauh. Kalau dari sini ke Yogyakarta pakai kuda pasti keleleran kudanya. Jadi kalau kuda itu dari sini ke Bandung, dari sini ke Cirebon masih mungkin kuda dilarikan gitu. Tapi untuk jarak yang sangat jauh tidak bisa. Kendaraan jarak jauh pada masa itu adalah unta, tapi nggak secepat kuda.
Kuda itu sprint, tapi kan ada jaraknya. Kalau unta agak pelan tapi panjang makanya gitu. Bayangkan seorang penduduk Najran dari Yaman melarikan diri sampai ke Konstantinopel. Dia laporan ke Kaisar Konstantin di sana bahwa kami sebagai orang-orang yang memeluk agama Nasrani di Najran dipaksa oleh penguasa di sana, Zunuwas Al-Himari, seorang raja yang zalim yang kejam, dan kami dimasukkan ke dalam parit, dilempar satu persatu demi mempertahankan keyakinan kami sebagai orang-orang Nasrani. Marahlah Konstantin ini kaisar. Kaisar itu gelar raja-raja Romawi itu kaisar ya. Tapi setelah dipertimbangkan mau mengirim pasukan dari Konstantinopel untuk menghancurkan pasukan Zunuwas Al-Himari yang ada di Najran, itu terlalu jauh adik-adik. Jauh sekali. Kalau memberangkatkan tentara bisa aja, tapi mungkin karena perjalanan jauh mereka lelah di perjalanan, dan ketika tempur mungkin tidak maksimal dan bisa jadi kalah. Kalau menggunakan laut, itu teresan Suez belum dibuka, harus keliling dulu ke Afrika ke bawah, baru masuk ke Yaman. Terlalu jauh juga. Ini modal untuk perangnya berarti harus berlipat-lipat. Nah, maka saat itu Kaisar Romawi mengirim surat kepada penguasa-penguasa yang ada di wilayah Ethiopia, yang ada di wilayah Afrika, karena mereka juga kekuasaannya ada di bawah Romawi. Diterimalah surat itu oleh penguasa yang ada di sana. Maka kemudian mengirimkan pasukan menyeberang ke Yaman dari Afrika, menyerang pasukan Zunuwas Al-Himari sehingga Zunuwas itu kalah dan mati, nanti digantikan oleh raja-raja dari Nasrani. Dan salah satu raja Nasrani yang berkuasa di Yaman yaitu Abraha. Itu nyambung nggak? Nyambung ya, Abraha. Abraha itu agamanya Nasrani, adik-adik. Nah, kemudian setelah Abraha menjadi raja, dia itu iri melihat Mekah, karena Mekah itu dari zaman dahulu selalu dikunjungi oleh orang-orang untuk berziarah, untuk berdoa, untuk beribadah, untuk bertawaf di sana. Dia itu iri, adik-adik. Karena irinya itu, maka Abraha mendirikan satu bangunan. Menurut riwayat sejarah, bangunan itu merupakan bangunan yang paling tinggi, paling besar di dunia, berupa gereja yang ada di Yaman. Gereja yang pada masanya merupakan terbesar di dunia. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk menyaingi supaya lebih hebat, lebih populer daripada Ka'bah, gitu. Dan harapannya supaya orang-orang tidak lagi berziarah, berdoa, dan bertawaf itu datang ke Mekah, nggak usah. Supaya beralih aja di sini nih, ke Yaman. Di sini ada bangunan yang lebih indah, lebih keren. Lah itu Ka'bah cuma segi empat, hitam, batu gitu. Bangunan kuno itu. Kalau di sini modern. Tapi ternyata orang-orang tidak juga datang ke Yaman. Tetap yang berziarah, yang beribadah, yang berdoa itu datangnya tetap ke Mekah. Marahlah Abraha itu dengan penuh emosi, dia marah. Kalau begini caranya, berarti gitu ya, wahai para pembesar kerajaan, kalau begini caranya, tidak ada lagi cara yang bisa kita lakukan kecuali kita ratakan Ka'bah itu dengan tanah. Itu satu-satunya cara supaya orang-orang hijrah, orang-orang berziarah ibadahnya di sini gitu. Maka saat itu Abraha menyiapkan pasukan yang sangat besar, yang kuat, yang hebat. Terkenal kan dengan tentara bergajah. Nah, adik-adik, kalau gajah itu sebetulnya tidak cocok hidup di gurun. Gajah itu gemuk, gitu, suka minum. Lah di gurun nggak ada air, dan suka ngemil. Jadi gajah itu cocoknya hidup di wilayah yang banyak airnya, banyak daunnya. Sudah gendut, suka ngemil lagi.
Ada yang disingkir. Jalannya pelan-pelan, tapi kalau sudah ngambek itu menakutkan. Gitu. Maka seandainya saat itu sudah ada Facebook, sudah ada Instagram, mungkin Abraham terkenal. Kenapa? Ya itu juga terkenal diabadikan dengan Al-Quran. Karena Abraham itu membuat sesuatu yang tidak lazim. Dia membawa gajah ke gurun, padahal gurun itu bukan habitat untuk gajah. Loh, mau ngambil di mana? Daun-daunnya sedikit kok, malah nggak ada daun di gurun itu pada sebagian wilayahnya. Mau minum dari mana? Gurun itu kering kerontang loh. Berarti pemeliharaan gajah itu sangat mahal. Karena sangat mahal berarti Abraham orang kaya. Gitu kan logikanya. Ini Abraham membuat sesuatu yang berbeda gitu dari tentara-tentara pada umumnya. Karena di Jazirah Arab belum ada lagi orang yang menggunakan pasukan dengan gajah seperti itu. Maka dia itu mengerahkan pasukan bergajah yang sangat perkasa. Wah, hebat loh ya. Nah, kemudian karena tujuan Abraha itu bukan untuk membunuh orang-orang Mekah, melainkan untuk menghancurkan Ka'bah, maka dia mendatangi Abdul Muthalib, kakeknya Nabi. Biasanya kalau raja itu berperang, ada sekalian, mereka itu suka membawa singgasana, tapi tentu bukan singgasana utama. Bisa jadi singgasana kedua atau replika dari singgasananya. Tetap aja itu singgasana. Coba lihat film-film kolosal gitu ya, kekaisaran. Kalau perang buat tenda, raja tetap di tenda gitu kan, dengan singgasananya. Itu ada singgasana. Jadi kebiasaan Abraha itu kalau berbicara dengan para pembesar, dia duduk di singgasananya. Tapi begitu bertemu dengan Abdul Muthalib, Abraha ini terkesima melihat aura dari wajah Abdul Muthalib, sehingga dia tidak kuasa, tidak berani lagi untuk duduk di singgasananya, melainkan Abraha itu langsung turun dari singgasana dan menggelar karpet, duduk berhadap-hadapan, bersila dengan Abdul Muthalib. Masya Allah. Jadi tidak semata-mata Allah Subhanahu wa Ta'ala melahirkan seorang nabi kecuali ayahnya adalah orang yang terpandang, yang terhormat, yang cakep, yang gagah, yang fasih, yang dihormati. Begitu pula kakeknya, begitu pula buyutnya, begitu pula turunan sampai ke atas. Jadi keluarga Nabi itu adalah kakek-kakeknya sampai ke atas, sampai buyutnya, sampai kakak siur, jangga warai dan sampai ke atasnya itu adalah orang-orang yang terhormat, orang-orang yang secara fisik dia tampan, secara suara dia bagus, secara bahasa dia fasih, dan rata-rata mereka menjadi tokoh masyarakat yang sangat dihormati oleh kaumnya. Itulah gambaran keturunan Kanjeng Nabi Muhammad SAW sampai ke atas itu kakek moyangnya itu orang-orang yang terhormat. Jadi ketika Abraham melihat Abdul Muthalib, dia tidak kuasa kecuali turun dari singgasananya kemudian duduk berdua. Keren kan? Seorang raja gitu loh, bisa duduk bersila dengan seseorang yang ya baru bertemu atau mungkin bertemunya juga belum lama. Ini keren banget. Sampai di mana tadi? Sampai duduk berdua. Nah, pertanyaannya, apa yang mereka lakukan ketika duduk berdua itu? Inti dialognya begini. Jadi Abraha itu meminta supaya penduduk kota Mekah meninggalkan kota untuk pergi ke pinggir-pinggiran kota atau naik ke bukit-bukit yang ada di sekitar kota Mekah, dengan tujuan supaya mereka tidak tersakiti, tidak ada yang keinjek gajah, gitu ya, tidak ada yang terbunuh karena serangan dalam rangka menghancurkan Ka'bah tersebut. Dan yang kedua, dia minta pendapat kepada Abdul Muthalib. Kata Abdul Muthalib, kalau memang hendak menghancurkan Ka'bah, silakan. Tersinggung Abraham.
Kenapa dia tersinggung? Karena dia menganggap ini pemimpin macam apa? Tempat ibadahnya yang sangat bersejarah mau kami runtuhkan, tapi dia malah menyerahkan. Kemudian kata Abdul Muthalib, kembalikan unta-untaku. Ada berapa unta tuh yang diambil oleh Abraham? Saya lupa berapa? Ya. Kenapa bisa bilang seperti itu? Karena kata Abdul Muthalib, Ka'bah itu milik Allah, maka Allah yang akan menjaganya. Sementara unta itu milikku, maka aku yang harus menjaganya. Dan saat itu juga Abraham mengembalikan lagi unta-unta yang dimiliki oleh Abdul Muthalib. Dan setelah itu penduduk kota Mekah mengosongkan kota, mereka menyingkir ke pinggiran-pinggiran kota Mekah, naik ke bukit-bukit untuk menyelamatkan diri. Dan kemudian Abraham bergerak dengan pasukannya yang sangat perkasa, sehingga seolah-olah bumi ini mau runtuh karena pinjakan kaki-kaki gajah yang sangat perkasa itu, sampai kayak goyang gitu. Dan uniknya ketika mendekati Ka'bah, mau masuk hampir ke kota Mekah, gajah itu juga mau bergerak, adik-adik. Bayangkan, nggak mau bergerak, diam begitu. Tapi kalau suruh belok kiri, mau. Belok kanan, mau. Balik kanan, lebih senang. Nggak mau bergerak. Dipukul-pukul juga nggak mau. Nah, ketika keributan itu terjadi, tiba-tiba, sebagaimana ada ketahui semua ya, ada burung, namanya burung ababil, yang membawa 3 butir batu. Yang pertama disimpan di paruhnya, yang 2 lagi disimpan di kakinya. Kalau pernah nonton film Rambo atau film perang gitu ya, pernah gak lihat orang ditembak dari jidat sampai bolong ke belakang? Ya, film kayak gitu ya. Atau yang suka main game tuh, ditembak dada sampai bolong ke punggung gitu kan. Maka begitulah ketika burung-burung ababil itu melemparkan batu-batu, tentara-tentara Abraha itu bolong oleh batu yang terkena kepada tubuh mereka. Itu saking dahsyatnya, sampai bolong-bolong. Jadi satu kali tembak bisa 2 orang, bisa 3 orang yang kena. Sehingga pasukan itu kocar-kacir. Saking kocar-kacir itu balik kanan melarikan diri, dan pasukan yang di belakang itu tertabrak oleh pasukan yang di depan yang hendak melarikan diri. Dan sebagian tentara matinya itu bukan karena batu yang dilemparkan oleh burung-burung, melainkan itu terinjak-injak oleh pasukan yang hendak kabur, gitu. Nah, itu terjadi pada peristiwa penyerangan kota Mekah, menghancurkan Ka'bah. Adapun Abraham, dia itu berhasil melarikan diri sampai ibu kota San'a. Akan tetapi setelah di sana dia menderita sakit, dan sampai sakitnya parah sekali hingga ininya nih, ruas-ruas tulangnya, ini ruas tulang ya, jari ini ruas tulang sampai copot satu persatu, dan dia pun mati. Begitu. Peristiwa itu terjadi 50 hari sebelum kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi adik sekalian, tidak ada tahun Hijriah pada masa itu kecuali tahun-tahun Hijriah itu ditandai oleh peristiwa besar. Jadi kalau ditanya kapan Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lahir, maka jawabannya pada tahun Gajah. Kalau bulan Muharram, Safar gitu ya, cuma di awal, cuma di akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan itu nggak ada. Tapi dia pakai tahun. Baru pakai tahun itu setelah masa Umar bin Khattab menetapkannya ketika hijrah. Jadi sudah ada nama bulan-bulannya, tapi tidak pakai tahun. Coba kalau adik-adik datang ke sebuah kampung,
wawancara dengan orang tua yang sudah sepuh banget gitu ya, dengan kakek-kakek atau nenek-nenek, tanya, kakek lahirnya tahun berapa? Si kakek itu mungkin bingung. Oh pokoknya mah kita lahir bersamaan dengan kakeknya kerbau ini gitu. Mungkin kakek itu patokannya zaman dulu. Saya itu lahir bersamaan dengan menanam pohon mangga ini. Gak tahu tahunnya berapa. Jadi zaman dulu ada klausul kebiasaan seperti itu, tidak hafal tahun tapi hafal kejadian besar. Saya lahir ketika Gunung Galunggung meletus. Tahun berapa ya? Kalau sekarang kan bisa di-googling ya. Gunung Galunggung meletus tahun sekian. Oh, berarti saya lahir tahun sekian, itu mudah kalau sekarang. Nah, ada yang sekalian, jadi peristiwa tentara bergajah itu 50 hari sebelum Kanjeng Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Artinya ibunya sedang hamil besar. Dan usia hamilnya 8 bulan, sebentar lagi melahirkan. Tapi yang unik ada sekalian, Aminah, ibunda Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu tidak merasakan repotnya hamil. Jadi seolah-olah tidak hamil, tidak ada jerih payah, tidak ada sakit. Masya Allah ya, Nabi itu ternyata sebelum lahir pun tidak merepotkan orang lain. Kalau kita dalam kandungan merepotkan, udah lahir pun merepotkan. Nabi ternyata tidak. Dan ada peristiwa-peristiwa unik sebelum Kanjeng Nabi Muhammad SAW lahir. Jadi yang pertama, malam menjelang kelahiran Nabi Muhammad SAW pada hari Selasa, gitu, atau hari-hari sebelumnya, tiba-tiba terjadi hujan yang sangat lebat sekali. Biasanya kota Mekah nggak hujan. Kalaupun hujan kecil dan jarang-jarang gitu. Ini hujannya lebat sekali, sehingga tanah-tanah yang tadinya gersang menjadi subur. Dan tanah-tanah itu akhirnya bisa ditanami dengan pohon kurma, pohon anggur, pohon zaitun gitu. Kemudian peristiwa berikutnya menjelang kelahiran Nabi Muhammad SAW, tiba-tiba suasana jadi indah, jadi ceria gitu. Kota Mekah kok jadi beda sekali, kayak pengantin yang berhias, kayak seorang perempuan atau seorang laki-laki yang tadinya biasa-biasa saja, kemudian menjelang pernikahannya ia didandani jadi cantik, jadi cakep. Kota Mekah itu kok jadi cantik begini gitu, seolah-olah. Dan ternyata ada kejadian besar di Romawi sana. Tadi kan kita sudah bicara Romawi. Apa yang terjadi? Beberapa gereja itu retak. Aneh ini. Biasanya nggak retak, padahal bangunannya kokoh, masjid ini kokoh. Tapi kok tiba-tiba retak gitu. Udah puluhan tahun kok retak, sekarang tiba-tiba aneh nih. Yang lebih dahsyat tadi, 14 balkon Kisra Persia roboh. Bayangkan, 14 loh. Aneh sekali nih, kejadian macam apa ini? Maka saat itu Kisra bertanya kepada para rahib, para pendeta, para dukun, orang-orang yang dipercaya memiliki kesaktian untuk menerawang masa depan. Maka kata para pendeta itu mengatakan, kekuasaan Persia tinggal 14 raja lagi. 14 lawannya dulu kan, tinggal 14 raja lagi. Mungkin berpikir begini Kisra, 14 itu banyak. Kalau seandainya saya berkuasa selama 50 tahun, anak saya 50 tahun, cucu saya 50 tahun, dikali 14 berarti sekitar 700 tahun lah kira-kira. Masih lama di kekuasaan Persia, gitu kan? Tapi ternyata 10 orang calon raja itu berantem, saling berebut kekuasaan, meninggal, sisa 34 lagi. Gitu. Ini aneh kelahiran Nabi itu. Tiba-tiba api yang tadi kita ceritakan 1000 tahun gak pernah padam. Menjelang kelahiran Nabi Muhammad SAW itu apinya tiba-tiba padam. Sehingga penduduk Persia merasa resah, takut, gelisah, galau. Ini ada apa? Pasti ada sesuatu yang terjadi. Kemudian
tiba-tiba danau sawah merupakan danau yang airnya diagung-agungkan, dianggap sakti, dianggap pujaran oleh orang-orang Persia yang tidak pernah kering ribuan tahun juga, ternyata airnya surut bahkan kering. Ini aneh juga gitu. Ada Semenanjung yang dianggap sakti, memiliki kekuatan keramat di Persia itu, kemudian Semenanjungnya tenggelam. Ini aneh sekali. Dan Kisra bermimpi bahwa ada unta yang membawa barang-barang yang sangat banyak dibawa oleh orang-orang Badui. Maka dia menanyakan bahwa kelak dari sebelah sana akan lahir seorang penguasa yang akan meruntuhkan apa-apa yang kau injak, akan menguasai apa-apa yang kau pijak hari ini. Gitu. Masya Allah ya, itu kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kemudian pintu-pintu langit ditutup semenjak kelahiran Nabi Muhammad SAW. Jadi pintu langit ditutup. Kalau dulu sebelum Nabi Muhammad lahir, pintu langit itu terbuka sehingga setan itu, iblis, bisa naik ke langit mencuri informasi, kemudian disampaikan kepada dukun-dukun. Dan setelah Nabi Muhammad lahir, tidak ada lagi iblis yang bisa naik ke langit mencuri informasi kemudian disampaikan kepada dukun, sehingga dukun-dukun yang ada setelah kelahiran Nabi Muhammad SAW itu tidak lagi sakti gitu. Kalau dulu sakti dukunnya, kalau sekarang setelah Nabi Muhammad lahir tidak lagi sakti. Kanjeng Nabi Muhammad SAW lahir dini hari menjelang pagi, dan itu uniknya Aminah yang bercerita, ibunda, mohon maaf, dari kemaluan ibunda Aminah itu keluar cahaya putih yang menerangi kota Mekah, sampai cahaya itu tiba di istana-istana yang ada di Syam, istana-istana yang ada di Yaman, dan istana-istana yang ada di luar wilayah kekuasaan Jazirah Arab. Ini unik sekali. Dan pagi hari setelah kelahiran Nabi Muhammad SAW, suasana kota Mekah menjadi meriah, menjadi anginnya sejuk, mataharinya tidak terlalu panas, burung-burung juga pada bernyanyi riang gembira. Ini menunjukkan bahwa telah lahir seorang anak yatim yang kelak membawa risalah yang sangat agung untuk menyelamatkan umat manusia di bumi ini. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang paling gembira, salah satu dari keluarga Bani Hashim adalah Abu Lahab, paman Nabi. Sampai dia keliling gang, keliling kota Mekah untuk mengabarkan orang lain, wahai penduduk kota Mekah, keponakanku putra Abdullah ini telah lahir. Dia itu adalah seorang anak yang cakep sekali, yang tampan sekali, yang lucu sekali. Dia adalah keponakanku. Begitu kata Abu Lahab. Dan orang yang menyusui pertama kali juga budaknya Abu Lahab. Masya Allah. Dan kakeknya juga sangat bahagia sekali ketika Nabi Muhammad SAW dilahirkan, dan kota Mekah sangat bergembira. Tentu saja penduduk langit juga sangat bergembira sekali dengan kelahiran kanjeng Nabi Muhammad SAW, yang ketika dalam kandungannya tidak merepotkan ibunya yang mengandung, dan ketika melahirkan ibunya tidak merasakan sakit ketika Nabi Muhammad lahir ke bumi ini. Itu luar biasa. Oke, teman-teman, kita flashback dulu ya supaya nyambung nih kisahnya. Bahwa Nabi Muhammad itu dilahirkan dalam keadaan yatim, tidak punya ayah, ibunya masih ada. Dan Nabi Muhammad itu dilahirkan dari dua ayah yang disembelih. Siapa itu? Satu, Nabi Muhammad itu keturunan dari Ismail, gitu kan? Jadi gini, Nabi Ibrahim itu punya istri Sarah, gitu kan? Disingkatnya. Tapi ketika nikah dengan Sarah, tidak juga dikaruniai anak. Dan kemudian mereka berangkat ke Mesir. Di Mesir diberi hadiah oleh Namrud
berupa seorang wanita yang bernama Hajar, gitu kan? Hajar itu dianggap adik oleh Sarah, tapi kemudian karena pernikahan itu belum punya anak juga, maka akhirnya Sarah mengizinkan Ibrahim menikah dengan Hajar. Dari pernikahan antara Ibrahim dan Hajar ini lahirlah Ismail, gitu. Kemudian setelah Ismail dan ibundanya diasingkan atau dipindahkan dari Palestina ke Jazirah Arab, ke kota Mekah yang saat itu belum jadi kota, kemudian Sarah pun hamil, nanti melahirkan Ishak. Ishak nanti punya keturunan Yakub. Yakub punya anak lagi Yusuf. Yusuf punya keturunan Syuaib. Syuaib punya keturunan lagi Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa. Itu yang dimaksud dengan Bani Israel. Jadi nabi-nabi itu banyak dari kalangan Bani Israel. Kemudian nanti lahir nabi yang terakhir dari keturunan Bani Ismail. Maka orang-orang Yahudi itu kecewa pada kenabian Muhammad SAW, karena biasanya nabi-nabi itu lahir dari kalangan Bani Israel. Juga lahirnya di Syam, di Palestina itu ada 10 nabi yang dilahirkan. Loh, ini malah beda. Lahirnya malah di tempat yang jauh, yang berbeda, dengan keturunan yang berbeda, dengan bahasa yang berbeda. Biasanya keturunan Israel kemudian menggunakan bahasa Ibrani. Nah, ini keturunannya beda, bahasanya juga beda. Maka mereka kecewa, karena mereka itu yang diharapkan nabi itu lahir dari keturunan Bani Israel juga, gitu ya. Dan nabi termasuk dari 2 anak yang lahir dari nabi itu termasuk anak yang lahir dari 2 ayah yang disembelih. Ayah pertama siapa? Ismail. Ayah yang kedua Abdullah, gitu kan? Karena kenapa Abdullah itu termasuk anak yang disembelih? Karena pada waktu dulu orang-orang Arab itu kalau memiliki anak sedikit itu merasa hina, sehingga anaknya harus banyak dan laki-laki yang dibanggakan. Abdul Muthalib itu punya anak Haris 1, sehingga kata orang-orang, kamu ini gak punya anak, gak punya keturunan. Maka dia berjanji, bernazar, seandainya saya punya anak 10 dan semuanya laki-laki, maka 1 akan saya sembelih, gitu kata Abdul Muthalib. Dan ternyata Haris nanti punya adik laki-laki, punya lagi laki-laki, sehingga berjumlahlah anak Abdul Muthalib itu 4 perempuan, 10 laki-laki. Dan Abdullah itu adalah anak yang terakhir. Di antara siapa? Ada yang kenal ya, Abu Lahab tadi. Dan siapa? Abdul Muthalib, Hamzah, Abbas, Al-Haris, gitu ya. Itu Pak D kalau orang Jawa, kalau orang itu tua, gitu ya. Nah, itu berarti paman-paman dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Karena anaknya sudah 10, maka dia pun Abdul Muthalib sudah berjanji akan menyembelih salah satunya. Ini bingung mana yang akan disembelih, gitu. Maka pergilah dia kepada dukun, begitu. Kemudian anaknya itu diundi, jadi dimasukkan ke dalam, namanya itu dimasukkan ke dalam kertas, gitu ya, ditulis, dilinting, dimasukkan, dikontrol, gitu. Nanti yang keluar namanya siapa, itu yang akan disembelih. Ketika dikocok itu yang keluar Abdullah, anak yang paling kecil, yang bungsu, yang paling disayang-sayang. Ini gimana? Masa saya harus menyembelih Abdullah? Udah, gak jadi. Dimasukkan lagi, diundi lagi, dikeluarkan lagi, namanya Abdullah yang kedua. Ini gak tega, gak mungkin. Masukkan lagi, undi lagi, keluarkan lagi, namanya tetap Abdullah. Ini bingung. Kemudian Abdul Muthalib meminta pendapat kepada orang-orang. Saya sudah mengundinya dan beberapa kali tetap keluar Abdullah. Apakah saya harus menyembelih Abdullah ini? Kata orang-orang, jangan. Kemudian yang lain menganjurkan
dukun itu. Maka dia pergilah ke dukun. Karena dukun pada masa itu merupakan kelaziman dan masih sakti gitu. Karena pintu langit belum ditutup. Kan nabinya belum lahir. Gitu ya. Maka dia Abdul Muthalib itu datang kepada dukun menanyakan ini gimana caranya kalau kondisi seperti ini. Maka kata dukunnya, masukkanlah nama Abdullah bersama sapi, unta, gitu kan? Kalau yang keluar nama Abdullah, sembelihlah 10 ekor unta. Maka undi lagi. Kalau keluar nama Abdullah lagi, sembelih lagi unta, jadi 20 kalau 2 kali. Maka dilakukanlah itu. Di undi yang pertama keluar Abdullah, 10 unta harus disembelih. Diundi lagi, laki-laki yang keluar Abdullah, 10 unta lagi yang harus disembelih. Diundi lagi sampai 10 kali diundi, baru yang ke-11 keluar nama unta. Berarti yang disembelih itu ada 100 ekor unta demi pengorbanan Abdullah. Jadi Abdullah itu merupakan ayah dari Kanjeng Nabi Muhammad yang disembelih sebagaimana Kanjeng Nabi Ismail alaihi salam. Baik, adik-adik sekalian. Nah, sekarang kita flashback. Siapa yang dimaksud dengan orang Arab? Gitu kan? Orang Arab itu pada dasarnya terbagi menjadi 3. Satu, ada yang dimaksud dengan Arab Ba'idah. Yang kedua, Arab Aribah. Yang ketiga, Arab Mushtaribah. Siapa itu? Arab Aribah itu bangsa Arab terdahulu yang sudah sulit sekali dilacak keberadaannya. Di antaranya mereka itu adalah kaum Ad, kaum Thamud, kaum Aikah, yang nampak-nampaknya sudah musnah hari ini. Dan yang kedua, itu bangsa Arab Aribah. Yang pertama Ba'idah, yang kedua Aribah. Arab Aribah itu orang-orang Arab yang tinggal di Yaman, yang tinggal di Jazirah, di Hijaz, di Mekah, di Madinah, kemudian memiliki keturunan yang banyak. Gitu. Kemudian siapa Arab Mushtaribah? Arab Mushtaribah itu orang Arab yang menikah dengan orang-orang di luar Arab, kemudian melahirkan keturunan yang banyak. Dan Kanjeng Nabi Muhammad SAW termasuk orang-orang Quraisy itu adalah orang-orang Arab Mushtaribah, orang Arab campuran, gitu ya. Nah, gimana kisahnya? Jadi begini, ini harus flashback ini ceritanya. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika itu menempatkan Ismail di Mekah, gitu kan? Nabi Ibrahim itu orang Arab bukan? Bukan. Bukan orang Arab. Orang Ibrani. Gitu? Bahasanya pun bahasa Ibrani. Ismail itu orang Ibrani karena ayahnya Ibrani. Nanti menikah dengan keturunan Kotor dengan orang Arab Aribah, maka atas pernikahan itu menjadi keturunan Mushtaribah. Jadi gini, Nabi Ibrahim alaihissalam itu kan menikah dengan Hajar. Hajar itu hamil. Karena hamil, istrinya cemburu. Siapa? Sarah. Maka atas kecemburuan itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Ismail itu dibawa bersama ibunya ke tanah yang jauh dari Palestina ke Mekah. Coba lihat di peta ya, Palestina Mekah jauh nggak? Jauh banget adik-adik. Menggunakan apa itu? Menggunakan ya kendaraan yang ada pada masa itu. Dan uniknya teman-teman sekalian, kan Ibrahim itu merindukan anak. Sudah punya anak, malah harus berpisah, gitu kan? Nah, perpisahannya itu bukan perpisahan biasa, bukan diasingkan dengan mertua, tapi disimpan di negeri yang sangat jauh. Jadi kalau Ustadz Aldi ini menikah dengan istrinya, sudah menikah alhamdulillah ya, doakan sebentar lagi punya keturunan sehat walafiat, insyaallah salih. Nah, tiba-tiba Ustadz Aldi diperintahkan
kebayang kan? Udah rindu ingin punya anak, tiba-tiba anak itu suruh diasingkan. Ini kan kebayang berat sekali gitu. Ustaz Aldi, pisahlah bersama istri, tempatkan istrinya di gunung Tangkuban Perahu, di Gunung Pujan aja yang dekat. Tega enggak? Seorang suami harus menempatkan istrinya di tanah yang sangat jauh, lagi dalam keadaan lemah. Anaknya masih nyusu, istrinya lemah. Bayangkan, Nabi Ibrahim itu kondisinya begitu, masih mending ditempatkan di Gunung Pujan. Lah ini di gurun, nggak ada pohon, nggak ada air, nggak ada makanan, nggak ada tempat berteduh, kan mengerikan gitu. Maka Ibrahim itu berat sekali adik-adik ketika menempatkan Ismail bersama ibunya itu, sehingga ketika sampai ke tempat itu seolah-olah Ibrahim ini tidak bisa bicara. Jadi ketika sudah ditempatkan anak dan istrinya itu ditinggalkan oleh Ibrahim, Ibrahim bisa ngomong kan? Adik-adik waktu pamitan ke ibu mau mondok di Asyifa ini, pamitan kadang-kadang saking sedihnya mau banyak ngomong juga gak bisa tuh. Yang ada tangisan dan tangisan, betul? Iya, mau pamit ke ibu, mau pamit ke ayah, kok rasanya gak bisa ngomong, bisanya nangis gitu kan? Nabi Ibrahim itu ketika meninggalkan anak dan istrinya itu seolah-olah gak bisa ngomong saking sedihnya. Maka Ibrahim balik kanan untuk melangkah. Ditanyalah oleh Hajar, ya Ibrahim, hendak kemana engkau? Bisa jawab enggak? Enggak. Melangkah lagi Ibrahim, ditanya lagi oleh Hajar, ya Ibrahim, hendak kemana engkau? Enggak bisa jawab juga. Ditanya lagi, hendak kemana engkau wahai Ibrahim? Enggak bisa jawab. Dirubahlah pertanyaannya oleh Hajar, apakah ini perintah Allah? Kata Ibrahim, iya. Cuma segitu ngomongnya, gak kuat lagi lama-lama. Tinggalkan. Dalam keadaan ditinggalkan seperti itu, susunya semakin kering. Lagi nyusu itu Ismail. Bekal kurmanya habis. Air yang dikantung juga habis. Gak ada cara kecuali nyari airnya. Gitu kan? Kemana nyari airnya? Maka lari antara Safa dan Marwah. Berapa kali? 7 kali. Kenapa harus 7 kali? Memaksimalkan ikhtiar. Jadi bayinya itu Ismail dibaringkan di gurun. Kalau di gurun bahaya nggak? Bahaya. Ada pernah lihat ular belik itu di YouTube? Kan? Yang sembunyi di pasir tuh. Kira-kira kalau ular itu di gurun ada nggak? Kalau jengking di gurun ada nggak? Ada. Kemudian apa namanya? Hewan-hewan yang kayak serigala tapi kecilnya apa tuh? Apa? Rubah. Ada nggak di gurun? Ada. Ketika Hajar lari antara Safa dan Marwah, bayinya ditidurkan, itu bahaya nggak? Bahaya. Tapi nggak ada lagi pilihan kecuali itu. Lari antara Safa dan Marwah. Kenapa harus 7 kali? Itu menunjukkan untuk menyempurnakan ikhtiar kita ini tidak dituntut untuk berhasil, karena keberhasilan itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sempurnakan ikhtiar sebagaimana Hajar. Justru bukan dari hasil usahanya Allah memberikan pertolongan, tapi dari tangisan Ismail yang meronta-ronta karena kehausan. Dia nangis, kakinya menginjak-injak tanah, menginjak-injak pasir, dan dari injakannya itu keluar air yang disebut dengan Zam-Zam. Gitu, dihimpun oleh ibunya itu, oleh Hajar, dihimpun airnya itu, air Zam-Zam itu kalau diminum jadi kenyang. Kalau niatnya kenyang gitu kan. Kalau niatnya untuk sehat, insya Allah jadi sehat. Kalau dia punya cita-cita berdoa, insya Allah Allah mengabulkan doa itu. Nah, setelah dihimpun oleh ibunya itu, barulah ada kafilah dagang yang mampir ke sana, izin kepada Hajar untuk menetap di sana. Kemudian lama-lama betah. Kan kalau ada air, minimal ada rumput gitu kan. Kalau ada rumput, kurma akan tumbuh gitu. Kemudian datanglah kafilah, tinggal di sana, betah.
berinteraksi, datang lagi kafilah yang lain, berinteraksi lagi, terjadi pernikahan, jadilah perkampungan. Begitu. Jadi siapa yang pertama mendirikan Ka'bah itu? Ibrahim. Siapa? Nah, Ibrahim dan Ismail. Begitu pemahaman kita. Padahal sebenarnya cek ya nanti di sejarah, itu Ibrahim diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meninggikan Baitullah. Untuk meninggikan loh. Kalau untuk meninggikan berarti sebelumnya sudah ada. Pertanyaannya, siapa dong kalau sudah ada itu? Maka yang betul yang membangun Baitullah itu adalah Nabi Adam alaihissalam. Gitu. Itu masjid yang pertama, Masjidil Haram, Nabi Adam alaihissalam. Kemudian Masjidil Aqsa, siapa yang mendirikannya? Juga Nabi Adam alaihissalam. Dengan jarak 40 tahun lamanya. Jadi masjid yang pertama didirikan oleh Adam, masjid yang kedua pun didirikan oleh Adam alaihissalam. Bisa dicek di 101 fakta hebat sejarah Islam, gitu ya. Bisa cek di situ. Nah, ada sekalian, ini paham ya bagaimana keturunan orang-orang Arab itu hidup di Jazirah Arab, karena kondisinya seperti diceritakan, ada Ismail, ada kafilah-kafilah yang kemudian nanti yang terbaik dari keturunan Ismail adalah Kinanah. Yang terbaik dari Kinanah adalah Quraisy. Yang terbaik dari Quraisy adalah Bani Hashim. Yang terbaik dari Bani Hashim adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini baru sampai kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita tampaknya sudah malam, gitu ya. Mudah-mudahan panitia nanti ada waktu lagi, gitu ya. Waktu masa kecil Nabi mungkin, gitu ya. Ada penasaran di mana. Kemudian ketika usia adik seperti ini nih, Kanjeng Nabi itu ngapain, gitu ya. Nanti ada pernikahannya juga, ada sampai turun wahyu dan lain sebagainya. Saya kira mudah-mudahan pertemuan ini cukup sampai di sini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan, mencatat sebagai amal, sebagai pahala untuk kita semua, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari pandemi, menyehatkan kita, memudahkan urusan kita, melapangkan rezeki kita, dan bila pun harus meninggal dunia, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan husnul khatimah.